Assalamualaikum, video ini adalah kuliah pengganti dari ketidakhadiran saya minggu ini. Dan di bagian tertentu nanti akan ada PR, sehingga perhatikan baik-baik. Torsion didefinisikan sebagai puntiran yang terjadi secara tegak lurus terhadap suatu objek longitudinal, atau bisa silinder, bisa itu juga balok ya. Jadi terpuntir secara tegak lurus pada kedua ujungnya. Ini adalah salah satu contoh puntiran pada chassis roda ya. Poros itu kalau kita lihat di sisi roda akan mengalami gaya gesekan sehingga memberi puntiran ke arah belakang, sedangkan poros dipuntir oleh roda gigi sehingga terpuntir ke arah depan. Jadi torsen hanya terjadi kalau pada batang itu atau pada silinder itu ada dua puntiran yang berlawanan. Di sini saya menggambarkan sebuah silinder yang dipuntir di satu sisi dan dipuntir di ujung yang lain. Jadi kalau kita lihat gridnya ini, gridnya poros ya, pada bagian luar, yang tadi awalnya harusnya lurus ya, tapi karena sudah ada puntiran maka dia sudah terjadi deformasi sebesar ini ya. Jadi ada gambar yang garisnya sudah terputar. Tentu saja ini adalah gambar yang dibuat secara berlebihan, karena sesungguhnya di poros putarannya ya tidak sebesar ini. Ini saya besarin biar kelihatan ada perbedaan pergeseran dari posisi awal di sini, jadi bergeser pada posisi baru ya. Nah, untuk memberi gambaran lebih lanjut, di sini saya umpamakan bahwa silinder itu terdiri dari beberapa piringan. Di sini titik awal piringan itu ya, setelah dipuntir dia akan bergeser. Jadi istilahnya terdeformasi secara bertahap. Nah, tentu saja penggambaran saya itu hanya berlaku pada poros silinder yang simetrik ya. Yang kalau dia tidak simetrik maka situasinya sudah berbeda, analisanya juga berbeda dan lebih kompleks. Jadi pada slide-slide ini kita hanya membahas poros yang simetrik saja. Nah, umpama saya punya sebuah silinder, saya putar di satu sisi ya, kemudian di sisi yang lain kita tanam atau kita cor, maka di sini akan ada gaya reaksi yang berlawanan momennya. Jadi kondisi ini sudah kita bisa bilang dia mengalami torsion. Nah, lalu ada titik A ya dan titik B. Pada bagian B ini ada terpuntir sehingga ini kita bisa bilang B, dan ini sudah kita bisa sebut B aksen karena ada pergeseran. Nah, di ujung sini kita sebut ada dua sudut ya, ada dua sudut pergeseran. Di sini kita sebut sudut gamma dan sini kita sebut sudut theta. Ya, sudut gamma adalah sudut yang dibentuk akibat pergeseran garis ini ke garis ini. Sedangkan sudut theta adalah pergeseran dari silinder dari piringan yang paling ujung. Nah, kalau kita lihat pada bagian ujungnya, sudut theta itu kita sebut sebagai angle of twist atau sudut puntiran. Besarnya angle of twist atau theta itu berbanding lurus dengan berapa besar torsi yang kita berikan. Jadi makin besar torsi yang kita putar, maka makin besar angle of twist-nya. Kemudian kalau batang ini semakin panjang ya, maka angle of twist juga semakin besar. Maka dia berbanding lurus terhadap torsi dan berbanding lurus terhadap panjang silinder. Kemudian besarnya angle of twist itu dilawan oleh shear modulus, ya, shear modulus dan besarnya momen inersia.
Momen inersia tergantung dari bentuk dari barang itu. Nah, karena ini dia silinder, maka momen inersianya kita menggunakan momen inersia silinder. Ya. Jadi momen inersia silinder kita bisa lihat P/2 dikali diameter luar pangkat 4 dikurangi diameter dalam pangkat 4. Kalau silinder itu pejal, ya silinder itu pejal berarti diameter dalamnya, innernya jaraknya 0, jadi kita bisa abaikan yang ini, jadi dapatnya seperti ini. Nah, deformasi tergantung pada nilai stres dan strain dari material. Oke, kembali kita perhatikan dari segi seutuhnya ya. Besarnya shear strain adalah besarnya sudut gamma ini ya. Maka sudut gamma ini kalau kita hitung tangennya adalah depan B aksen dibagi mirip depan dibagi samping ya. Jadi Y dibagi X itu adalah tangen dari gamma. Nah, AB itu adalah panjang dari silinder ya. Nah, BB aksen adalah besarnya jari-jari dikali dengan besarnya sudut, sehingga tangen gamma sama dengan jari-jari dikali sudut dibagi L. Lalu karena sudutnya itu kecil ya, maka kita bisa bilang bahwa gamma itu nilainya sama dengan tangen gamma. Jadi shear strain atau gamma sama dengan R dikali theta dibagi L. Jadi sejauh ini kita sudah dapat dua rumus, yaitu rumus shear strain yaitu gamma jari-jari dikali theta dibagi L, dimana jari-jari itu ini panjang ini, L adalah panjang silinder ya. Kemudian untuk rumus shear strain ya, pada jarak tertentu pada titik tertentu ini, jadi shear strain bisa terjadi di permukaan, maka dikali dengan R, bisa jadi juga di dalam silinder itu, maka jaraknya adalah rho. Rho ini adalah R tetapi nggak penuh ya, jadi shear strain pada bagian tertentu sama dengan rho dikali theta dibagi R. Shear strain pada bagian luar R dikali theta dibagi L. Nah, sehingga stres atau tow itu karena dikali dengan L makin lama makin keluar dia makin besar.
Sedangkan di bagian dalam itu kecil sekali atau di tengah itu 0. Jadi kalau kita mau buat silinder supaya kita menghemat bahan, maka bagian tengah ini nggak usah kita kasih bahan, kosongin aja. Jadi silinder yang pejal ya dengan silinder yang kopong itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh terhadap kekuatan. Jadi ini cuma buang-buang bahan aja, karena di tengah ini shear stress zone-nya kecil ya. Jadi lebih baik ini kosongin aja untuk menghemat bahan. Atau kalau kita mau membuat silinder yang kuat, maka bahan yang di tengah ini kita pasangkan di luar aja ya. Sehingga kita dengan bahan yang sama kita dapat silinder yang lebih kuat. Nah, untuk besarnya torsi itu adalah total dari shear stress dikali rho dikali luas permukaan ya. Nah, karena to dibagi rho itu konstan, maka kita keluarin aja ya. To dibagi rho itu konstan, kita keluarkan aja. Jadi to dibagi rho integral dari rho kuadrat ya. Nah, sehingga kita dapatkan rumusnya seperti ini ya. Kita dapat rumusnya to sama dengan torsi dikali rho dibagi polar inersia ya. Jadi untuk force yang dipuntir atau torsion kita ada 3 rumus utama ya. Shear strain, pergeseran pada secara longitudinal, lalu shear stress ya. Pergeseran di dalam batang atau di luar batang, dan angle of twist ya, sudut pergeseran pada bagian ujungnya. Nah, untuk menghitung angle of twist pada suatu bagian, jika ada beberapa torsi di dalamnya, maka kita bisa memotong-motong sesuai dengan keperluan kita ya. Jadi pada panjang total ini ya, ada tiga torsi, 1, 2, 3 ya. Nah, bagaimana kita menganalisanya? Maka kita potong aja. Misalnya kita potong di sini, maka pengamatan kita seolah-olah hanya ada 1 torsi aja. Lalu kalau kita mau mengamati di silinder ini, maka pada silinder ini kita dapatkan 2 torsi A dan B. Ya, misalkan A-nya itu 100 ke kanan, B-nya 20 ke kiri, maka kita anggap ini menjadi 1 torsi aja, yaitu sebesar 20 ke kanan, 80 ke kanan ya.
Jadi penjumlahan dari dua torsi yang kita amati, di 20 kurangi 100 dikurangi 20. Pada bagian ini kita ada 3 torsi, maka kita anggap 100, misalnya ini 100, ini 20, ini 30, maka 100 kurangi 20 tambah 30, maka di sini seolah-olah ada satu poros dengan satu torsi sebesar 110. Ya. Kalau ini seolah-olah ada satu torsi dengan besar 80. Ya. Jadi torsi-torsi yang ada pada potongan itu kita jumlah. Lalu kita ganti jadi seolah-olah hanya ada satu torsi aja. Nah, baru kemudian kita terapkan 3 rumus tadi. Ya. Gamma, angle of twist, sama tau-nya berapa. Ya. Ini ada satu contoh persoalan di mana sebuah silinder yang tidak pejal mengalami torsi sebesar 9000 inch pound, ya. Diameter dalamnya 0,9 inch, diameter luarnya 1,6 inch, panjang silinder 10 inch, materialnya adalah 1026 dome steel. Ya. Nah, kita perlu tahu berapa G-nya ini, ya, G-nya. Nah, kita cari di Google, kita dapat besarnya G untuk steel adalah 79,3 gigapascal. Ya, itu data yang kita ketahui. Lalu ditanya berapa shear stress-nya. Tadi kita udah ada rumusnya. Berapa angle of twist, ada rumusnya. Berapa berat komponen, nah ini nggak usah kita bahas karena ini adalah berapa volume dikalikan dengan berat dengan density-nya. Jadi yang C ini nggak kita tanya. Yang terakhir, seandainya benda ini kita bikin solid, berapakah maksimum stress yang bisa dia tanggung, ya. Berapa maksimum stressnya? Oke, kita bisa cari yang pertama angle of twist dulu, ya. Ini yang gampang, angle of twist-nya. Lalu kita untuk angle of twist kita harus cari berapa J-nya. J-nya adalah, ini rumusnya, P/2 dikali diameter luar pangkat 4, ya, diameter jari-jari dalam pangkat 4, ya. Maka ini 3,14 P dibagi 2, jari-jari luar pangkat 4 dikurangi jari-jari dalam pangkat 4, kita dapatkan J-nya 0,55. Lalu G-nya kita lihat di tabel tadi, ini G-nya 79,3 gigapascal. Ini kita rubah ke British menjadi 11,5 kilokips. Ya. Jadi ini ada perbedaan antara SI dan MI. Lalu kemudian data-data itu kita masukkan ke rumus angle of twist. Ya. Torsi 9000 tadi, panjang batang 10.000, ya, 10 inci. Ini torsinya. Lalu ini G-nya, lalu ini J-nya, ya. Sehingga dari situ kita dapatkan angle of twist-nya 14,24 derajat, ya. Ini satuannya derajat. Lalu shear stress-nya sama dengan torsi dikalikan dengan rho-nya. Rho-nya 0,8 dibagi J-nya 0,5495, sehingga kita dapatkan ini shear stress-nya sebesar 13,12 kips, ya. Nah, bagaimana kalau kita membuat silinder yang dia solid, ya? Silinder solid, berapa kemampuannya? Jadi shear stress yang terjadi kalau dia bolong,
ya, atau momen inersianya diameter luar dikurangi diameter dalam, maka kita dapat shear stress di luar itu 13,100 ya. Nah, seandainya kita bikin dia pejal, maka rumus momen polar inersianya kita dapatkan 10,29, sedangkan kalau dia bolong 0,54. Jadi kayaknya kita kalau dia full metal, maka kita dapatkan beban di luar itu sebesar separuh dari yang bolong tadi ya. Kalau dia bolong tengahnya shear stress-nya 13, kalau tidak bolong stress-nya ini salah, saya taruh ya, komanya salah, jadi 6,9 ya. Jadi separuh dari kalau dia bolong. Nah, ini PR-nya nomor 1, PR nomor 1. Kita ada solid bar, berarti diameternya di dalam 0 ya. Karena dia penuh, maka hitung berapa angle of twist, berapa toe max-nya ya. Nah, lalu pertanyaannya dibalik sekarang. Tadi torsi diketahui, di sini torsi diketahui, dicari toe max dan angle of twist. Nah, yang B kita tahu toe-nya ya. Kita tahu angle of twist, berapa torsi yang dibutuhkan. Ini PR nomor 1. Lalu ini ada PR nomor 2. Anggap saja sifat-sifat yang lain sama dengan soal sebelumnya ya. G-nya sama dengan sifat sebelumnya. Anggap aja ini adalah besi steel ya. Jadi G-nya sama dengan soal sebelumnya. Nah, berapakah angle of twist pada di poin A, berapa angle twist-nya, poin B berapa angle twist-nya, dan poin C berapa angle of twist-nya. Ini pertanyaannya ya. Ingat kalau kasusnya seperti ini, maka ini kita potong, jadi seolah-olah ada satu batang. Nah, pada bagian ini kita potong di sini, maka seolah-olah ada satu torsi ya. Jumlah aja torsi ini sama torsi ini. Pada bagian ini berarti ada satu torsi lagi. Berarti ini sama ini arahnya sama ditambah lalu dikurangi sama. Oke. Jadi dua itu kuis soalnya ditulis di kertas lembar, dikumpul minggu depan.